Selamat pagi Pak Komar, dan kebetulan Bapak dari Komisi 2 yang membidangi pemerintahan. Nah, sebenarnya yang berkembang saat ini di media sosial bahwa ada pemekaran Provinsi Papua Selatan, pemekaran Kota Merauke, lalu kemudian Provinsi Papua Barat juga dimekarkan, dan Papua Tengah. Berarti 3 pemekaran provinsi dan 11 pemekaran kota dan kabupaten di Provinsi Papua. Nah, saya mau bertanya, sebenarnya apakah ini benar? Karena kebetulan Bapak yang membidangi di Komisi 2 yang membidangi pemekaran daerah dan pemerintahan. Bapak bisa jelaskan sebenarnya pemekaran daerah ini, otonomi daerah ini benar-benar terjadi atau hanya sebatas wacana sebenarnya? Silakan Bapak. Sebenarnya sampai hari ini masih dalam batas wacana. Karena kalau sudah menjadi kebijakan, itu kan mestinya sudah mulai dibahas antara pemerintah dengan DPR. Tapi kenapa belum masuk pada tataran pembahasan, masih dalam wacana? Karena isu ini muncul saat beberapa waktu lalu, gejolak beberapa waktu lalu di Papua, kemudian ada kelompok-kelompok yang datang minta pemekaran. Jadi ada yang dari kelompok dari Papua Tengah. Papua Tengah itu ada 2 juga. Jadi Papua Tengah yang ada dulu pernah ada, ya di Undang-Undang 45. Ya, yang benar. Paketnya Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat. Ya. Tapi kemudian Papua Barat itu diperkuat setelah undang-undang itu tidak berlaku karena tidak dilaksanakan. Zaman awal Habibie kan. Ya. Nah, dulu Papua Barat itu kan kemudian ditunjuk Laksamana Muda. Numberi. Bukan Numberi, Abraham Utururi. Ya. Kemudian Papua Tengah itu Pak Monim. Tapi karena waktu itu demo besar-besaran menolak, akhirnya ini kan tidak dilaksanakan. Tapi Papua Barat dilanjutkan waktu Megawati jadi presiden. Dikasih keluar impres. Ada impres kontroversial luar biasa waktu itu. Ya. Tapi akhirnya ya Papua Barat itu jadi provinsi resmi hari ini. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Papua Selatan itu sebenarnya dari sisi infrastruktur semua sudah siap. Semua dari berbagai aspek penilaian syarat untuk sebuah provinsi. Dan ini diperjuangkan serius zamannya Pak John Gepsi dulu. Tapi akhirnya sekarang mulai muncul lagi di permukaan setelah ada rame-rame kelompok yang datang minta, dari selatan minta pemekaran, dari tengah yang terdiri dari Wamena dan daerah pemekaran Provinsi Kabupaten Wamena dulu, dan juga tengah yang Undang-Undang 45 yang saya bilang tadi, yang dari Biak sampai di Timika. Biak, Paniai, Timika, Nabire, Timika, itu juga datang juga. Tapi ini semua sekarang dalam kajian pemerintah untuk kalau sudah, saya tadi sampaikan masih opini, kalau sudah menjadi keputusan nanti dengar, kalau sudah diajukan dibahas di DPR berarti prosesnya menuju kepastian. Jadi sampai hari ini, sampai yang saya ngomong ini, menurut saya belum bisa dilihat sebagai keputusan resmi negara itu. Masih karena memang undang-undangnya belum ada. Belum, ya undang-undang belum dibahas kok, bagaimana ada. Berarti yang beredar di media sosial ini hanya sebatas wacana, dan sebenarnya realitanya undang-undang pemekaran itu belum ada. Kalau ada masa saya tidak tahu, saya ada di komisi itu tidak tahu bahas.
Jadi bersabar saja. Saya tidak bilang tidak ada, tapi ini masih dalam wacana. Kalau sudah resmi diserahkan ke pemerintah, dari pemerintah, ini loh kami usulkan kepada legal drafting ini undang-undang pemekaran, kami usul mau dimekarkan ini. Atau katakanlah itu ada di rencana revisi Otsus, sudah dibahas atau diusulkan ini yang akan dilakukan. Ini barang belum ada, bagaimana kita bicara seolah-olah barang itu sudah ada. Sudah ada. Ya, saya kira itu bersabar saja. Kalau sudah proses resmi pasti kita kasih informasi. Iya, iya. Karena yang beredar di media 11 kabupaten dan 3 pemekaran otonomi baru di Provinsi Papua. Dan apakah pemekaran Provinsi Papua ini dia dalam kerangka semangat otonomi khusus, Pak Komar? Jadi kalau memang dimekarkan Papua atau apapun yang Perjuangkan. dibicarakan sekarang masalah Papua, ya tetap harus dalam konteks otonomi khusus, tidak bisa dilepas dari itu. Artinya untuk memudahkan dia keputusan pemerintah dengan tidak mencabutnya moratorium pemekaran ya? Iya, karena kalau pemekaran itu dia katakanlah khusus dimekar Papua, khusus dimekarkan, maka harus landasan juga khusus. Tapi kalau Papua dibawa dalam pemekaran dengan undang-undang umum, ya daerah lain juga minta dia juga dimekarkan, gitu. Karena kemarin itu kan semua daerah datang minta pemekaran. Kira-kira totalnya dari seluruh Indonesia yang ingin dimekarkan Ada itu 400-an lebih itu kalau saya tidak salah. Karena periode lalu, saya 5 tahun lalu saja itu sudah ada 200 lebih usulan pemekaran. Jadi sekarang ya 400-an lebih itu. Tapi peluangnya untuk Papua, Pak Komar, seperti apa sebenarnya? Kalau kita masuk dalam wilayah Papua itu kerangka kan otonomi pasti khusus, dilihat dalam konteks kepentingan strategis nasional. Jadi pasti ada perlakuan khusus. Kalau memang itu diperlukan dalam rangka kepentingan nasional tadi, ya pasti dilakukan. tapi realnya sama sekali belum ada, belum sampai di meja anggota Komisi 2. Belum. Kalau ada ya pasti kita ngomong. Terima kasih banyak Pak Komar, waktunya bisa berbagi dengan kami dengan realita yang masyarakat seolah-olah bahwa undang-undang pemekaran provinsi dan pemekaran kota kabupaten itu sudah ada, dan itu yang sebenarnya yang beredar di media sosial, Pak. Oh, begitu. Pak Komar. Ya, baik. Sudah bersabar saja, nanti kalau sudah dibahas pasti kita kasih informasi. Baik. Terima kasih banyak Pak waktunya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang.